Belahan Jiwa. Cinta Sejati Sampai Mati. Karya Triboy Mustika. Aku berjanji untuk membahagiakanmu. Jika janjiku itu tidak terpenuhi, maka maafkanlah aku. Aku mengenalnya di waktu matahari merambat turun. Saat itu, angin bertiup lirih, mengembuskan kesejukan di antara ranting-ranting pohon tempatku bernaung. Berdiri di sini sendiri, menunggu angkutan umum untuk membawaku kembali pulang ke rumah. Lalu, ketika mataku terasa berat, selayang pandang seseorang terlihat bergegas menuju ke arahku. Berdiri seraya mengumpat. Sial. Dia terlihat sangat kesal. Berkali-kali ia menjambak rambut, lalu mengeluarkan kutuk serapah. Kelakuannya itu membuatku takut. Apa lihat-lihat? Kutundukkan kepala. Sebaiknya aku menjauh dari sini. Mungkin dia lagi banyak masalah. Aku tidak mau mengambil resiko. Apalagi dia bukan orang yang kukenal. Untunglah, bas yang dinanti muncul juga. Bergegas kunaiki kendaraan tersebut, mencari kursi yang masih kosong. Setelah kutemui, kududuk di sana sambil menatap keluar jendela. Muatan yang hampir penuh membuatku bernapas lega. Hanya saja kursi di sebelahku kosong sebelum akhirnya diisi seseorang. Dadaku kembali sesak. Pria yang tadi membentakku, kini ada di sampingku. Duduk dengan wajah masih seperti benang kusut. Di mana-mana perempuan itu sama saja. Menyebalkan. Aku mendengar omelannya. Aku merasa dia menatapku saat ini. Namun, aku tak kuasa menatapnya balik. Apa saja yang kulakukan selalu saja salah. Benar-benar tak tahu diuntung. Sudah syukur aku memberinya cinta dan perhatian. Tetap saja itu tidak cukup. Kalau bermewah-mewahan, maaf saja, aku tidak punya banyak uang. Kenapa perempuan begitu picik? Walau dia berbicara setengah berbisik, tetap saja bisa ku dengar dengan jelas. Bahkan matanya masih saja terasa menatapku. Karena tidak tahan, ku tolehkan kepala memandangnya. Jantungku berdegup kencang. Ya Tuhan. Segera ku buang pandang kembali ke arah jendela. Menatap pohon-pohon yang seperti berlarian mengejar waktu. Apa sih yang perempuan inginkan dari lelaki? Sungguh, aku bingung. Cinta itu harus diperjuangkan bersama-sama. Kalau aku saja yang berjuang, dia tidak. Bagaimana bisa kami menemukan kebahagiaan? Kuhirup udara dalam-dalam. Aku tidak paham dia sedang membahas apa. Aku tidak tahu dia sedang membicarakan apa. Dan aku juga tidak tahu dia punya masalah apa. Namun, ini sudah terlalu banyak. Maaf, apa Anda bicara dengan saya? Walau degup jantungku tidak menentu, ku coba menahan semua rasa itu. Dia menatapku intens. Kamu percaya jika lelaki tampan harus memiliki pasangan yang cantik? Aku mendehem. Kerongkonganku terasa kering. Bukankah begitu yang terjadi? Dari sekian banyak kisah cinta, jarang terjadi Beauty and the Beast. Jawabku kali ini sambil menyandarkan diriku lebih jauh ke belakang. Berarti takdir menuntunku padamu. Perempuan cantik yang selama ini mencintaiku, membuangku hanya dengan satu kata, bosan. Sebagai gantinya, Tuhan menghadirkan kamu di depanku. Apa kamu mau jadi kekasihku? Mulutku ternganga. Terkejut dengan ucapannya. Kamu sedang putus asa. Saran saya, tenangkan dirimu dan tidurlah. Perjalanan kita masih jauh. Anyway, kamu tinggal di mana? Begitulah. Setiap hari kami menumpang bas yang sama. Tempat kami tinggal pun tidak terlalu jauh. Memang, dia dan keluarganya baru pindah dari kota ke desaku. Permintaannya untuk menjadikanku kekasih, tidak kunjung ku jawab. Karena aku merasa tidak pantas. Dia lelaki yang memesona, rupawan dan semua perempuan cantik di kampungku seolah berebut untuk mendapatkannya. Namun, mereka semua ia tolak, bahkan tak segan-segan dia melontarkan kata-kata menyakitkan hati.
Apa mereka tidak punya malu? Mereka tertarik kepadaku hanya karena aku tampan saja? Kalau ketampananku ini membuat mereka lupa diri, bukankah sebaiknya kurusak saja wajahku? Kamu mau membantu menyilet wajahku ini? Tentu saja perkataannya membuatku khawatir. Dia bisa saja bertindak nekat. Jangan bodoh, teriakku ke telinganya, mengejutkan beberapa ekor burung yang sedang bernaung di rindangnya dedaunan. Kalau begitu lakukan sesuatu, balasnya dengan wajah memelas. Apa? Menikahlah denganku. Waktu seakan terhenti ketika dia berlutut di depanku, memberiku sebuah cincin yang sangat cantik. Matanya menatapku penuh harap. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Apa kamu tidak lihat orang-orang di belakangmu? Sontakku menoleh dan terkesiap. Di belakangku terlihat orang tuaku dan adik-adikku. Lalu beberapa orang yang kutahu adalah keluarganya. Aku menahan diri untuk tidak menangis. Namun, ini terlalu dramatis. Kamu bersungguh-sungguh dari hatiku yang paling dalam. Tapi kenapa kamu memilihku? Wanita biasa dan tidak cantik sama sekali. Tidak bertubuh seksi dan tidak. Telunjuknya telah menyilangi bibirku, menghentikan ocehanku yang tidak masuk di akal baginya. Aku mencintaimu bukan karena kamu cantik atau jelek. Aku memintamu menjadi istriku karena kamu manusia. Dan tentu saja, kamu wanita. Bibirku terasa kaku. Tapi, kenapa kamu mencintaiku? Apakah ada yang bisa menjawab kenapa hati bisa memilih tanpa tahu kenapa? Sudahlah. Hidup hanya sementara. Mari kita sama-sama merajut hari yang indah. Tahun-tahun terlewati. Dari berdua, lalu bertiga, lalu berlima, lalu bertujuh dan genap sudah aku melahirkan 8 anak untuknya. Anak yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Jangan tanya bagaimana cara dia menghidupi kami. Pontang-panting tak kenal waktu mencari rezeki. Aku hanya ingin kamu tidak mengeluhkan kemiskinan. Selama kita masih punya beras untuk dimakan, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Anak-anak kita kelak yang akan membangunkan istana untuk kita. Percayalah, sayang. Dia memang tidak bisa membuatku hidup berkecukupan dan bermewah ria. Namun, cintanya yang sangat besar itu benar-benar membuatku sangat bersyukur. Ketika satu persatu anak kami merantau dan mulai berhasil, dia terlihat sangat bahagia. Apakah aku berhasil menjadi seorang ayah, sayang? Tubuhnya semakin lemah di atas ranjang dengan alas kain warna putih. Napasnya semakin sesak. Namun, mata elangnya yang dulu membuatku gugup, masih menyiratkan cinta yang dalam. Di seberangnya, aku pun terbaring layu. Mencoba memaksa senyum walau seluruh saraf-saraf di tubuhku mau putus. Kamu tidak saja berhasil menjadi ayah yang hebat, tapi juga suami yang sangat aku cintai sepenuh jiwa. Jika lelah sudah begitu memberati, lepaskanlah, sayang. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Kulihat matanya basah. Matanya menatapku sejenak, lalu beralih memandang ke 8 anaknya yang berusaha menahan tangis. Ayah bangga sama kalian. Maafkan jika ayah tidak bisa memenuhi semua keinginan kalian. Maafkan ayah yang tidak selalu ada di saat kalian membutuhkan pelukan dan kasih sayang. Maafkan ayah. Lalu semuanya terhenti. Telingaku tidak lagi mampu mendengar apa yang suamiku ucapkan. Yang kurasa hanyalah sebuah sentakan halus, membuat denyut jantungku berhenti. Tamat.